Pemirsa, ancaman atas dampak perubahan iklim sudah di depan mata. Sekjen PBB Antonio Guterres bahkan menyebutnya sebagai tanda bahaya untuk kemanusiaan atau Code Red for Humanity. Dalam konteks Indonesia, perubahan iklim akan membuat wilayah negara kita semakin rentan didera bencana. Khususnya wilayah kepulauan yang diprediksi akan mengalami kenaikan permukaan air laut dan gelombang tinggi. Selain itu, berbagai bencana hidrometeorologi seperti gelombang panas, kekeringan ekstrim, banjir, dan kebakaran hutan diprediksi akan lebih intensif terjadi. Juga berpotensi mengalami penurunan muka tanah. Lalu, apa yang mesti kita lakukan? Apa strategi pemerintah untuk menyiapkan diri menghadapi berbagai ancaman tersebut? Kita akan diskusikan bersama narasumber terpercaya, saya Eliza Hasan. Inilah Green Talk. KTT Iklim di Glasgow, Skotlandia, November 2021 memperkuat komitmen negara-negara di bawah kolong langit ini untuk menjaga iklim tetap terkendali. Sebab jika tidak, ongkosnya amat mahal. Berdampak dan menjadi ancaman secara sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dan pertemuan Glasgow menolak kiamat iklim. Ancaman perubahan iklim bukan ilusi. Kenaikan permukaan air laut, bencana hidrometeorologi seperti banjir, kekeringan, hingga kebakaran hutan adalah contohnya. Dalam banyak aspek, terhadap pembangunan, perspektif ketahanan iklim telah menjadi kesadaran baru. Ini pun diadaptasi dalam RPJMN 2020-2024. Pembangunan berketahanan iklim fokus pada 4 sektor, yaitu kelautan dan pesisir, air, pertanian, dan kesehatan. Upaya ini ditempuh agar negara kita dapat menekan kerugian ekonomi hingga 544 triliun rupiah akibat perubahan iklim jika tanpa ada intervensi. Sekarang hingga 2024 mendatang, komitmen itu sedang diuji. Iya, saat ini sudah hadir Pak Medril Zam, Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN, Bappenas. Lalu ada Pak Udreh, Direktur Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana BNPB, serta Bapak Marjuki, Koordinator Bidang Informasi Iklim Terapan Deputi Klimatologi PMKG. Terima kasih Bapak-Bapak telah bergabung sama kami dalam Green Talk. Ini kalau kita lihat terkait dengan kondisi kita saat ini, tadi apalagi sudah ada tanda bahaya atau red code yang dikatakan oleh Sekjen PBB. Tapi sebenarnya kondisi kita saat ini itu seperti apa? Mungkin Pak Marjuki, seperti apa mungkin data BMKG melihat terkait bencana yang kita alami, terutama terkait dengan perubahan iklim yang sedang kita alami saat ini, Pak Marjuki? Jadi berdasarkan catatan BMKG sejak tahun 1981 hingga 2020, itu ditengarai bahwa tahun terpanas itu pada tahun 2016 ya, dengan anomali sebesar 0,8 derajat Celcius. Kemudian disusul tahun 2020 ya, itu 0,7 derajat Celcius. Kemudian 2019 ya, itu 0,6 derajat Celcius anomalinya. Jadi berdasarkan fakta-fakta tersebut saya pikir kita memang sudah tidak bisa bilang lagi bahwa perubahan iklim itu adalah sebuah isu, tapi indikasi-indikasinya sudah cukup jelas. Ditambah lagi kalau kita memetakan misalnya untuk tren perubahan suhu, itu hampir di setiap wilayah itu terjadi tren positif ya, walaupun ada 1-2 wilayah yang dia menunjukkan sebaliknya. BNPB sendiri mencatat adakah penambahan intensitas bencana terkait perubahan iklim dalam beberapa tahun terakhir kah? Kalau kita lihat memang pada dasarnya secara frekuensi ya, terutama itu jumlah kejadian bencana setiap dari tahun ke tahun itu selalu meningkat ya pada dasarnya. Dan seperti yang kita ketahui juga bahwa bencana hidrometeorologi itu menghasilkan jumlah yang jauh lebih besar daripada bencana yang sifatnya dari geologi. Nah tentunya kalau kita lihat sekarang banyak sekali hal-hal yang terjadi
itu memang menurut saya memang sangat dipengaruhi sekali oleh perubahan iklim, terutama bahkan untuk beberapa kasus yang ada, misalnya itu jadi agak semakin sukar kita untuk memisahkan bahwa bencana itu terpisah hanya ada satu bencana saja. Mungkin pelajaran yang paling mudah kita lihat itu di kejadian Semeru misalnya, lalu ada juga misalnya siklon tropis yang kejadian di tahun lalu, itu menunjukkan bahwa pola iklim yang ada itu semakin sukar untuk kita bisa pahami, apalagi kalau misalnya kejadian vulkanologi, misalnya erupsi gunung api itu terjadi pada saat curah hujan tinggi, sehingga volume yang akan keluar pun akan menjadi banyak. Jadi memang evidennya kalau saya lihat dari tahun ke tahun memang kita bisa lihat pengaruhnya cukup signifikan sekali. Kita terlihat, nah sekarang kita lihat polanya berubah seperti itu, dan juga tadi dengan cuaca yang juga berubah. Ini makin membuat kita bahwa ini perubahan iklim ini, dampak perubahan iklim ini luar biasa, dan ini pasti harus ada sebuah strategi yang harus dilakukan pemerintah. Pemerintah sendiri nih Pak Medril, bagaimana tentunya merespon terkait dampak-dampak yang nyata atau dampak bencana akibat perubahan iklim ini Pak Medril? Jadi gini, sebenarnya fenomena bencana yang terkait dengan perubahan iklim atau yang biasa kita kenal dengan bencana hidrometeorologi, ini sebenarnya sudah kita amati sejak tahun 2000-an. Dan oleh karena itu kami di Bappenas saat itu tahun 2010 sudah memasukkan pertama kali nih isu ketahanan iklim, perubahan iklim ini sebagai mainstream, pengarus utamaan ke dalam proses pembangunan kita. Nah, tapi betul tadi yang disampaikan oleh teman-teman baik Pak Marzuki maupun Pak Udre, fenomena bencana itu sejak tahun 2010 sampai sekarang itu makin lama makin menguat, terutama yang terkait dengan bencana hidrometeorologi ya. Dan oleh karena itu kami sejak pada saat kami menyusun rencana pembangunan jangka menengah nasional di 2020-2024, kita memasukkan isu ketahanan iklim ya. Ketahanan iklim dan bencana ini menjadi prioritas nasional. Kami waktu itu kerjasama juga dengan teman-teman BMKG dan beberapa perguruan tinggi menyusun proyeksi iklim Indonesia ke depan, dan dari proyeksi perubahan iklim tersebut memang kelihatannya tadi sinyalemen yang disampaikan oleh Sekjen PBB dan sudah menyampaikan bahwa kita ini dalam posisi code red for humanity ini, kalau if we don't do something ya posisinya, kalau kita masih business as usual, proyeksinya nggak baik ke depan. Oleh karena itu makanya kita melakukan berbagai terobosan, termasuk dalam konteks pembangunan kita melakukan berbagai perubahan-perubahan. Nah, termasuk kita juga memprioritaskan isu ketahanan iklim ini. Selain dalam konteks kita memitigasi dampak, terutama kita di Indonesia kita punya kebijakan pembangunan rendah karbon, tapi khusus untuk mengantisipasi dampak yang sudah kita rasakan dari sisi bencana hidrometeorologi, ini kita sudah melakukan penyusunan prioritas nasional. Isu ketahanan iklim ini menjadi bagian dari prioritas nasional kita karena kita sudah memprediksi 5 tahun ke depan kalau kita masih tidak melakukan berbuat banyak terhadap isu ketahanan iklim ini, potensi kerugian itu bisa mencapai hampir sekitar 544 triliun secara akumulatif dari 2020 sampai 2024. Itu hanya di 4 sektor. Ya, dari sisi gangguan keselamatan pelayaran dan penurunan produksi perikanan, penurunan produksi padi, penurunan ketersediaan air, kejadian banjir, dan sebagainya, termasuk juga penyakit. Nah ini oleh karena itu kami di Bappenas sudah memasukkan ini kembali lagi menjadi sebuah prioritas nasional, itu ada di dalam prioritas nasional nomor 6, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, dengan satu indikator yang kami set secara tegas, yaitu pengurangan atau penurunan persentase potensi kehilangan PDB akibat bahaya iklim. Nah, dengan harapan tentunya dengan adanya kebijakan pembangunan berketahanan iklim ini, kegiatan kita yang terkait dengan adaptasi, pengurangan resiko bencana, ini bisa kita konvergensikan dan juga kita kita sinkronize satu sama lain, sehingga dampak dari tadi bencana hidrometeorologi tadi bisa kita kurangi. Oke. Harapan kami kita bisa mengurangi setengahnya ya potensi kehilangan PDB kita oleh karena dampak perubahan iklim. Ya, karena ada beberapa sektor yang tentunya akan terdampak terkait dengan perubahan iklim tadi, yang tidaknya Anda katakan ada 4 sektor ini. Nah, kita akan membahasnya lebih lanjut lagi terkait dengan hal ini juga, dan tadi terkait dengan RPJMN yang menjadi prioritas ini yang telah masuk tentunya.
Kita akan kembali pemirsa saat lagi, tetaplah bersama kami dalam Green Talk. 1, 2. Anda masih bersama kami dalam Green Talk. Kita masih membicarakan mengenai upaya melindungi bagaimana bumi kita dari bencana alam yang saat ini kita lihat memang polanya berubah. Apalagi kita juga lihat iklimnya saat ini juga anomali seperti itu. Nah, saya sebelum masuk ke Pak Medril, saya balik lagi ke Pak Udre. Pak Udre, kalau kita tadi ya melihat kondisi iklim, ini kan banyak sekali kebencanaan di Indonesia yang tadi kalau kita lihat juga grafiknya naik seperti itu. Nah, di masa depan oleh pengaruh perubahan iklim ini, Anda melihatnya seperti apa, Pak? Banyak hal yang sebenarnya kalau kita lihat ya upaya-upaya yang sifatnya perilaku manusia yang kalau saya lihat memang punya banyak pengaruh. Ini yang agak sukar bagi kita adalah misalnya nih ada kasus yang kemarin kita coba lakukan kajian bareng sama teman-teman BMKG juga di Sintang misalnya. Jadi kalau kita lihat dari data yang ada di dalam kajian di daerah Kalimantan Barat, itu dari data BMKG menunjukkan bahwa sebenarnya daerah di situ ya, itu adalah daerah yang hampir setiap bulan itu hujan gitu. Jadi hampir tidak ada musim kering. Sementara di dalam kondisi kemarin itu misalnya pada saat terjadi curah hujan ekstrim itu di luar dugaan sekali ya dengan nilai sekitar 800 mm dalam bulan Oktober tahun lalu itu bisa mengakibatkan banjir yang tidak surut dalam hitungan 1 bulan. Yeah. Itu yang agak sukar bagi kita. Sementara kan kondisinya sekarang ini pada saat yang kita ketahui bahwa pada saat misalnya kejadian-kejadian di musim kering, kering artinya kan kalau hitungan tadi kan kering pun sebenarnya ada hujannya gitu ya. Itu Kalimantan adalah salah satu yang memang menjadi kejadian kebakaran hutan yang juga cukup tinggi. Jadi yang menyulitkan kondisi kita sekarang adalah mengontrolnya jadi semakin susah ke depan itu. Kalau tidak ada upaya-upaya yang tadi sempat ngobrol juga sama Pak Medril yang sifatnya adalah memang kita prioritaskan sekali gitu secara nasional. Walaupun sifatnya kayak pergeserannya sedemikian singkat, tapi pada saat misalnya kejadian tahun lalu dengan kondisi cuaca yang sangat ekstrim itu, kita akan bisa melihat bahwa dalam kondisi hujan kita akan mengalami bencana hidrometeorologi basah yang semakin sukar kita kontrol karena biasanya kan kita mengontrolnya itu kan hitungan-hitungan normal ya. Misalnya kita biasa menghitung curah hujannya normal sekian, maka sekian itu sebenarnya nggak akan jadi banjir kalau tata kelola kita benar. Tapi yang jadi masalah adalah pada saat kondisinya sudah mengalami sebuah pola yang berubah, yang kita persiapkan sekarang tidak memadai lagi untuk bisa mengatasi. Tapi di satu sisi yang paling sulit juga adalah lalu pada saat di sisi lain nanti dengan perubahan iklim ini adalah di musim kering kita kering banget gitu. Kita akan bisa kesulitan juga dengan air, lalu ada kebakaran hutan yang juga cukup besar. Jadi artinya tata kelolanya mau kehujanan berat susah gitu ya, kekeringan juga kita jadi semakin sulit. Ini yang jadi tantangan bagi kita semua tentunya. Nah, kalau memang masalahnya tadi Anda katakan di awal adalah perilaku manusia dan juga harus ada upaya-upaya yang dilakukan. Nah, upaya-upaya apa itu Pak Udre menurut Anda?
Ya, ini kalau mau bicara garis besarnya sekarang sebenarnya kalau buat saya satu kunci atau dua kunci mungkin yang paling utama adalah pengetahuan tentang risikonya sendiri ya, karena ini kita harus belajar lebih pintar lagi nih untuk mengejar ketertinggalan kita terkait dengan bagaimana iklim berubah lalu segalanya macam-macam banyak berubah. Yang kedua adalah pengetahuan ini harus berhubungan dengan kebijakan tata ruang ya. Jadi kalau buat saya banyak sekali hal-hal yang sifatnya kalau udah bicara tata ruang ini bisa panjang nih ceritanya mungkin. Ini yang dua poin yang menurut saya harus kita lakukan secara sungguh-sungguh dari aspek regulasi yang memang punya ketegasan yang memang harus bisa ditegakkan secara sungguh-sungguh. Bagaimana kita mengelola Indonesia sendiri dalam mengelola bencana selama ini itu seperti apa sih sebenarnya dalam kaitannya tantangan, kendala, dan juga gapnya. Kita melihatnya dari BMKG sendiri siklusnya seperti apa sebenarnya Pak Marzuki terkait dengan hal ini? Banyak ya penelitian mengkait-kaitkan ke kejadian ekstrim itu dengan peningkatan suhu permukaan gitu. Misalnya untuk kejadian Jakarta misalnya ekstrim yang banjir ya, yang kejadian hujan yang menyebabkan banjir itu kan biasanya diawali atau kejadian hujannya itu pada siang, sore, dan malam gitu. Dan itu relevansinya kan cukup kuat dengan pemanasan permukaan gitu. Jadi pola hujan yang terjadi pun juga bergeser. Jadi misalnya hujan yang mungkin sedianya ditumpahkan dalam 1 bulan gitu bisa dalam 1 hari misalnya. Dan banyak lagi contoh-contoh seperti tadi Pak Udreh juga menceritakan yang terjadi di Kalimantan gitu. Nah, ke depan sebenarnya dalam konteks pengelolaan bencana, kalau kita bicara di masyarakat yang modern itu kan pengelolaan bencana itu lebih kepada pencegahan. Jadi pencegahan itu bisa dilakukan sejak dini dengan observasi dan juga kesadaran kepada masyarakat maupun pengambil kebijakan. Nah, ini yang juga mungkin menjadi tantangan kita karena memang harus kita akui bahwa mengambil kebijakan dan masyarakat kita itu dalam konteks pengelolaan bencana belum terlampau baik gitu ya. Jadi lebih banyak koreksi koreksi dari pemerintah misalnya setelah kejadian. Jadi mungkin pembelajaran yang sifatnya pencegahan itu menjadi tantangan juga bagaimana kita menyadarkan atau memberikan pemahaman kepada sektor maupun kepada masyarakat luas. Pak Medril, ini kalau kita lihat apa yang dikatakan Pak Udreh dan juga Pak Marzuki hampir semuanya terkait dengan kebijakan. Nah, kebijakan yang tegas mungkin ini yang diharapkan bisa membantu atau menyelamatkan bumi ini, terutama Indonesia. Tapi inikah yang menyebabkan akhirnya ini dimasukkan dalam kebijakan pembangunan nasional oleh Bappenas, apalagi juga isu perubahan iklim ini masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah yang tadi Anda katakan RPJMN 2020-2024, Pak. Ya, betul. Tadi yang disampaikan Pak Marzuki, Pak Udreh, betul sekali bahwa memang oleh karena hal-hal seperti inilah kita akhirnya juga mempertimbangkan isu ketahanan iklim ya, terutama dalam merespons bencana hidrometeorologi tidak hanya jangka panjang tapi juga dalam jangka pendek dan jangka menengah, karena ini sudah kita rasakan nih sekarang dampaknya. Ini kita menjadi bagian dari pertimbangan untuk dimasukkan ke dalam prioritas pembangunan nasional. Konkretnya, kami sebenarnya bersama teman-teman kementerian lembaga mendesain selain tadi memperbaiki pemahaman masyarakat, istilah kalau di kami itu komponen kultur ya, komponen kultur sehingga masyarakat understanding-nya, knowledge-nya termasuk sektor juga lebih baik. Tapi kita juga memperbaiki komponen struktur. Artinya tadi kita tidak hanya berbicara tentang memperbaiki understanding dan sebagainya, tapi kita juga action untuk memperbaiki sistem peringatan dini kita terhadap berbagai bencana, tidak hanya bencana gempa, tsunami, dan sebagainya, tapi juga bencana hidrometeorologi. Nah, di dalam RPJMN dan setiap tahun anggaran sekarang mulai dari tahun 2020, kita memprioritaskan alokasi pendanaan cukup besar untuk membangun sistem peringatan dini kita.
untuk terutama untuk yang terkait dengan bencana hidrometeorologi. Dan saya kira ini sudah menjadi prioritas utama sekarang dan bahkan sangat terukur baik dari sisi kecepatan informasi termasuk juga keakurasian informasi ini terus dipantau sehingga bila mana terjadi ada bencana-bencana yang sifatnya tadi sudden ya tiba-tiba dan ini teman-teman BMKG terutama dalam konteks bencana hidrometeorologi cepat meresponnya dan bahkan cepat bisa langsung menginformasikan kepada masyarakat dan mungkin kita juga sudah sering menerima peringatan informasi dari BMKG dan itu adalah salah satu bentuk ya bagaimana pemerintah sekarang cepat merespon membangun sistem peringatan dini agar kejadian bencana itu bisa diantisipasi. Kita akan lanjutkan perbincangan ini usai jeda Bapak-Bapak dan pemirsa kami masih akan kembali sesaat lagi tetaplah bersama kami. Pak Medril, tapi strategi perencanaan pembangunan apa sih memang yang perlu diterapkan saat ini sebenarnya Pak Medril? Kembali lagi tentunya strategi pembangunan yang kita dorong terutama untuk case ketahanan iklim ya kita memprioritaskan kepada 4 sektor memang ada 4 sektor prioritas utama yang kita dorong betul agar bisa cepat merespon isu ketahanan iklim ini. Yang pertama ini terkait dengan sektor pesisir dan laut karena memang dari hasil proyeksi perubahan iklim kita ke depan kelihatannya ekstrim event akan lebih sering terjadi di wilayah laut kita. Kemungkinan gelombang tinggi akan sering terjadi sehingga ini akan menyulitkan bagi nelayan-nelayan kita terutama nelayan kecil yang biasanya kapalnya di bawah 10 GT. Nah tentunya ke depan ini harus bisa direspon kalau misalnya gelombangnya makin sering tinggi tentu nelayan akan sulit melaut dengan perahu-perahu kecil dan tentunya ini harus ada strategi khusus untuk menghandle itu. Termasuk juga sea level rise, rob dan sebagainya ini di sektor pesisir dan laut ini cukup signifikan ya dampaknya dan saya kira ini sudah ada berbagai strategi-strategi yang disusun. Kami di Bappenas menyusun kebijakan pembangunan berketahanan iklim di sana. Tadi ya selain untuk sektor pesisir laut ada air, pertanian, kesehatan, ya ini semua masuk di dalam kebijakan pembangunan berketahanan iklim tadi. Sampai kami juga menyusun lokasi-lokasi prioritasnya berdasarkan hasil proyeksi perubahan iklim. Kita bisa tahu di mana sebenarnya ke depan potensi kejadian-kejadian bencana ekstrim yang akan terjadi di mana-mana saja lokasinya dan ya mudah-mudahan ya harapannya tentu tidak terjadi ya tapi ini karena sudah ada proyeksinya dan sebagainya dan digabungkan juga dengan berbagai analisa tingkat kerentanan dan juga resiko bencana yang dihasilkan oleh teman-teman BNPB di sini kita akhirnya bisa melocate kira-kira lokasi-lokasi mana saja yang menjadi titik pusat prioritas program pemerintah ke depan dan harapan kami kementerian lembaga sektor pemerintah daerah juga mengacu kepada guidance yang sudah kami berikan terutama pada lokasi-lokasi prioritas sehingga nanti kita bisa fokus dalam menangani intervensi terutama dalam konteks isu ketahanan iklim. Ya, nah ini kan berarti terkait dengan lokasi prioritas ini adalah pemetaan ya, seperti itu ya, bisa dibilang seperti itu Pak Medril bahwa pemetaan agar ada fokus di situ. Nah ini kan kalau kita berbicara pemetaan, Pak Udra mungkin ini sebenarnya bisa menjadi salah satu kemudahan juga bagi kita atau kita bisa melihat gitunya tanggap terkait dengan bencana yang akan ada. Anda sendiri melihatnya seperti apa Pak Udra? Ini memang menjadi satu hal yang sekarang menjadi ini juga ya jadi tanggung jawab daerah sebenarnya karena bagaimanapun juga upaya yang kita lakukan
itu harus bisa mengoptimalkan peran daerah, mengingat pusat bagaimanapun juga jauh dari lokasi dan juga tentunya punya keterbatasan. Dalam perspektif pemetaan sekarang misalnya dari standar pelayanan minimum ini sudah cukup positif sekali apa yang diregulasikan oleh Kementerian Dalam Negeri, di mana setiap daerah itu lalu mencoba untuk melakukan kajian risiko bencana namanya. Jadi kajian risiko bencana untuk seluruh bencana yang memang dimiliki oleh daerah tersebut harus bisa dilakukan kajian, di mana nanti BNPB akan mencoba melakukan pendampingan, sehingga itulah yang menjadi sumber pengetahuan kita tentang risiko dari setiap daerah yang sifatnya memang spasial atau keruangan ini, untuk bisa diturunkan menjadi rencana penanggulangan bencana namanya RPB. Nah RPB ini yang nanti juga diturunkan menjadi rencana-rencana yang lain, sehingga nanti harapannya tentunya penanggulangan bencana ini jadi semakin optimal. Tetapi sekali lagi mungkin tadi saya ingin sedikit menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Medril ini, memang benar-benar sekali peran BMKG sendiri memang akan semakin dominan, karena dalam kegiatan berketahanan iklim ini bagaimanapun juga pola, sekali lagi bagi saya ini menjadi penting, karena peralatan peringatan dini sebenarnya kan fungsinya juga memiliki fungsi monitoring ya. Jadi kalau misalnya sekarang kita mungkin yang handal yang kita miliki baru punya BMKG misalnya, sebenarnya misalnya peringatan dini atau monitoring tinggi muka air yang menjadi salah satu dasar pengetahuan kita terkait banjir misalnya, itu kan dikelola oleh kementerian yang lain juga. Ini semuanya apabila kita tidak mampu untuk melakukan pemetaan permasalahan yang baik melalui monitoring yang benar-benar handal, yang tidak berhenti, tidak putus, ini tidak akan bisa kita memberikan pemahaman, maksudnya seperti perakiraan, perencanaan dengan baik, karena kita gagal mengukurnya karena memang datanya tidak tersedia. Nah, kalau sudah tersedia, baru nanti kita akan bisa menjelaskan kepada masyarakat dengan sangat baik. Ini kalau satu hal yang sangat sensitif adalah pada saat peringatan itu kita sampaikan keliru, itu masyarakat bisa punya cukup cepat untuk tidak mudah percaya lagi kepada peringatan yang keliru. Padahal memang tidak ada keinginan kita untuk salah, karena pengetahuan kita kadang-kadang terbatas juga karena alat monitoring kita yang juga belum memadai, atau secara penanganan ini mungkin Pak Medril ya, bagaimana yang sudah ada bisa kita pertahankan, dan yang kosong bisa kita tambahkan. Yang repot baru dibangun 2-3 tahun kemudian dia sudah tidak berfungsi karena memang perencanaan, pengelolaan dan maintenance-nya yang kita juga tidak sanggup. Nah, Pak Marzuki, ini tanggapan Anda ini kan terkait juga dengan informasi ya yang diberikan kepada masyarakat. Saya sangat sependapat dengan apa yang disampaikan Pak Medril maupun Pak Udreh ya. Jadi memang dalam istilahnya pengelolaan bencana itu peringatan dini menjadi kata kunci gitu. Dan sebenarnya kata kunci yang lain peringatan dini yang efektif itu adalah informasinya cepat, kemudian tepat dan akurat. Nah, untuk istilahnya merespon ini sebenarnya BMKG sejak lama gitu ya, juga sejalan dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Medril di Bappenas selaku pendukung anggaran di tempat kami, itu juga sudah menyiapkan dari sisi peralatan monitoring ya, seperti tadi yang disinggung oleh Pak Udreh, dengan teknologi tinggi gitu ya. Jadi radar, satelit itu sudah cukup banyak sekarang, walaupun mungkin juga tidak mungkin semua titik di Indonesia bisa terpenuhi gitu. Tapi paling tidak sudah bisa mengcover sebagian besar wilayah kita. Juga dukungan dari pemodelan yang berbasis asimilasi data itu juga menjadi penting, karena kan kebanyakan model-model kita itu kan memang harus kita akui dari asing. Nah, sehingga kita harus selalu memberikan intervensi atau masukan dari asimilasi data kita sendiri, dan kemudian juga skill SDM-nya ini juga perlu ditingkatkan. Juga ada langkah-langkah lain saat ini adalah membangun sebuah sistem informasi berbasis kolaboratif. Nah, ini mungkin agak spesifik ke sektoral. Jadi misalnya informasi peringatan dini kebakaran hutan dan lahan, itu kan kita juga sudah berkolaborasi dengan BNPB. Jadi informasi dalam persiapan itu, informasi HTH ya, atau hari tanpa hujan, itu sudah diadop oleh teman-teman di BNPB. Kemudian juga informasi potensi banjir.
kita berkolaborasi juga dengan Badan Informasi Geospasial atau juga dengan PUPR ya, juga berbasis dampak misalnya. Itu indeks risikonya tempat Pak Udrek sudah kami gunakan untuk informasi harian berbasis kecamatan. Jadi ke depan itu sebenarnya banyak tantangan ya, banyak tantangan, dan kalau kita bicara akurasi ya satu-satunya jalan ya tadi itu dari 3 aspek dan ditambah kolaborasi. Nah, Pak Medril, kalau kita berbicara terkait dengan kolaborasi, lalu bagaimana tentunya Bappenas sendiri mendorong keselarasan program-program antara institusi dan juga pihak lainnya sehingga ini saling melengkapi dan saling mendukung nih, Pak. Ya, terima kasih Mbak Eriza pertanyaan ini. Saya persoalan kolaborasi ini memang menjadi titik kunci ya, bagaimana agar kita bisa lebih efektif lagi ke depan. Nah, kami di Bappenas sebenarnya di dalam pada saat kita menyusun rencana kerja pembangunan tahunan ya, rencana kerja pemerintah tahunan, kita sudah punya forum yang khusus nih, terutama pada saat kita membahas yang kita sebut major project tadi. Ini saya sebagai ambil contoh saja, misalnya dalam konteks tadi membangun sistem peringatan dini, karena ini adalah proyek prioritas nasional kita. Nah, ini kita selalu pada saat menyusun perencanaannya selalu nih seluruh kementerian lembaga yang terkait kami selalu undang untuk mulai menyusun rencana tahunannya, dan bahkan biasanya kita selalu berbicara sampai hal yang sangat teknis, sampai bagaimana agar sistem, ini contoh saja, bagaimana agar sistem digital itu bisa saling berkomunikasi satu sama lain antar lembaga misalnya. Ini terjadi hampir setiap tahun. Dan harapan kami tentunya pada saat kita ini contoh lagi membangun tadi sistem peringatan dini di dalam komponen struktur ini, misalnya peralatan-peralatan ini terintegrasi satu sama lain antar lembaga, dan oleh karena itu kita setiap tahun selalu duduk ini sama-sama untuk merapikan ya. Tadi istilah Pak Udrek ini jangan sampai nanti ini nggak terintegrasi di satu sama lain. Nah, kita selalu nih duduk sekarang merapikan satu sama lain. Saya masih ingat betul contohnya saja kita bagaimana sangat terintegrasi menyusun untuk yang tsunami early warning system katakanlah misalnya saja ya. Ini benar-benar antara BIG, BNPB, kemudian juga BMKG, BPPT, banyak sekali instansi yang terlibat dan semua saling dukung satu sama lain sesuai dengan tupoksinya juga masing-masing. Karena memang ya harus kita akui masing-masing juga ada tupoksi yang memang khusus untuk dijalankan, tapi dari tupoksi tersebut juga bisa saling mendukung satu sama lain. Nah, yang tidak kalah penting adalah dukungan anggaran. Tadi disampaikan memang kami tentunya di Bappenas akan selalu memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas nasional tersebut dan dikategorikan menjadi major project, dan tentunya alokasi anggaran pun selalu mengikuti. Nah, harapannya tentunya dari sisi anggarannya tersedia, dari sisi substansinya pun bisa tercover di sini dan dikerjakan secara kolaboratif oleh masing-masing kementerian lembaga dan saling dukung satu sama lain sesuai dengan tupoksi yang ada di masing-masing kementerian lembaga. Baik, kita masih akan lanjutkan Pak Medril, Pak Marjuki, dan Pak Udrek usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami dalam Green Talk. Kamu kenapa lagi sih? Lagi kayak aku sering gagal gara-gara kamu. Aku juga jadi susah mau tiktokan. Janjinya internet tambah batas. Lebih. Stop! Pakai First Media aja, Ma, Pa. Internet tanpa kuota bisa on terus. Kenapa dari dulu aja ya? Iya. Password Wi-Fi-nya apa? Joget dulu dong. Kembali bersama kami pemirsa dalam Green Talk. Saya kembali lagi ke Pak Medril. Pak Medril, tadi kalau memang kita duduk bareng untuk mendapatkan satu solusi untuk terkait dengan ketahanan iklim nasional ini, lalu bagaimana juga upaya dari Kementerian PPN dan Bappenas ini paling tidak mengkoordinasikan terkait dengan pelaksanaan PBI dan juga hal-hal lainnya, Pak? Ya, baik. Dalam konteks pembangunan perketahanan iklim ini memang kami sebagai instansi perencana pembangunan nasional dan juga berfungsi sebagai think tank ya, dan kita mencoba betul ini bagaimana agar tadi aspek kolaborasi mulai dari perencanaan dan juga pemantauan dan pengendalian
program-program dalam konteks pembangunan berketahanan iklim ini dapat diimplementasikan dengan baik. Ini sebagai contoh saja, kami sebenarnya juga sudah membangun sebuah sistem pemantauan pembangunan berketahanan iklim ini yang kita kenal dengan sistem Aksara. Nah, di sana seluruh activities ya, kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pembangunan berketahanan iklim ini kita pantau dan kita himpun ke dalam sebuah sistem database yang terbuka untuk publik. Mbak Eliza juga bisa lihat, ada websitenya, silakan lihat saja. Di situ bisa tercatat, bisa terlihat catatan-catatan bagaimana intervensi pemerintah ya di dalam kita mengantisipasi dampak dari bencana hidrometeorologis ini, terutama dalam mendukung program pembangunan berketahanan iklim. Nah, ini sebagai contoh saja, kami sudah mengukur di tahun 2020 misalnya, ini kita sebenarnya sudah lumayan performance kita bisa dibilang bisa mencapai 85% dari target yang sudah kita rencanakan. Artinya apa-apa yang kita programkan ini berjalan, dan dari hasil hitungan kami ini kita bisa mengurangi setidaknya potensi kerugian ekonomi oleh karena dampak perubahan iklim itu sekitar 44,86 triliun dari perkiraan sekitar 52,91 triliun yang terjadi. Nah, ini merupakan hasil dari kegiatan catatan kami ini ada 171 kegiatan yang dilaporkan di 2.590 lokasi intervensi. Ya, tadi yang saya sebutkan ada lokasi prioritas, dan di sini tercatat ada 2.590 kegiatan ya di lokasi intervensi tersebut, dan itu cukup lumayan membantu ya mengurangi potensi kerugian ekonomi oleh karena dampak bencana hidrometeorologis ini. Kami mengeluarkan sebuah kebijakan pembangunan berketahanan iklim yang sebenarnya itu menjadi acuan tidak hanya untuk pemerintah pusat saja, tapi juga pemerintah daerah dan juga non-state actors, artinya LSM, lembaga penelitian, itu mengacu semua kepada dokumen kebijakan pembangunan berketahanan iklim tersebut. Di mana di situ yang sangat esensial adalah kita menyepakati lokasi-lokasi prioritasnya. Sehingga nanti semua action itu fokus kepada lokasi-lokasi prioritas dulu. Ya, jadi jangan melebar kemana-mana dulu yang bukan prioritas gitu. Nah, kami berharap betul ini menjadi referensi ya dari para LSM, lembaga penelitian, pemerintah daerah. Kalau pusat sudah hampir pasti ya, karena kami jaga betul rencana kerja setiap kementerian lembaga yang selalu dikirimkan ke Bappenas. Dan oleh karena itu kerjasama kembali lagi nih kolaborasi ya. Kami memang hampir setiap tahun selalu mengumpulkan ini di berbagai forum ya, teman-teman baik dari lembaga non pemerintah maupun apalagi teman-teman pemerintah, dan saya kira kita di sini saling sharing ya, sharing informasi terkait dengan actions ini menjadi satu kata kunci juga. Kembali lagi tadi kolaborasi ini menjadi sebuah ya, ini harus menjadi keniscayaan buat kita untuk bisa menghimpun semua aktivitas, semua efforts agar kita bisa mempertahankan kondisi kita lebih baik lagi ke depan. Oke, nah ini kita juga tadi berbicara antisipasi. Pak Udreh, ini kita lihat bahwa penanggulangan bencana sekarang tadi ya, arahnya udah mulai pada strategi bagaimana kita mengurangi risiko, bagaimana antisipasi prabencana, lalu kemudian mempersiapkan infrastruktur lah. Kalau kita lihat di beberapa daerah, terutama di daerah prioritas tadi yang dikatakan oleh Pak Medril, serta sumber daya. Bagaimana Anda melihat strategi ini, Pak Udreh? Kita ada satu konsep yang menurut saya cukup holistik ya, apa yang kita sebut sebagai sistem penanggulangan bencana. Sepertinya seluruh permasalahan kita itu checklistnya bisa kita ukur dari yang namanya sistem penanggulangan bencana. Sistem penanggulangan bencana ini paling tidak dia punya 6 komponen yang pasti saling berhubungan. Yang pertama itu terkait dengan perencanaan, yang kedua itu penganggaran, yang ketiga kebijakan, yang keempat itu lebih kepada kapasitas, yang kelima kelembagaan, dan yang keenam itu adalah penyelenggaraan penanggulangan bencananya, artinya dari pra, saat, dan pasca bencana. Di komponen ini kalau kita lihat sebenarnya kalau mau bicara strategi, checklist ini yang kita bisa lihat, dan checklist ini sebenarnya terlepas dari kita nggak kepingin ada kejadian bencana, tapi setiap kejadian bencana itu adalah sebuah eviden bagi kita untuk bisa melakukan evaluasi dari 6 komponen ini salahnya di mana gitu sebenarnya.
Nah, ini yang sebenarnya yang memang perlu kita lakukan, sehingga memang shiftingnya bisa ya. Kalau sekarang terus terang buat saya juga BNPB sangat sangat cepat bergerak pada saat kejadian bencana. Tapi tentunya harapan yang lebih ideal adalah bagaimana supaya BNPB itu tidak banyak bergerak karena bencananya bisa diatasi dengan baik karena sudah dipersiapkan dari perspektif perencanaannya, infrastruktur dan lain sebagainya sudah benar-benar dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Jadi harus bisa digeser ke sana. Jadi buat saya investasi di dalam kegiatan penanggulangan bencana ini penting dan memang secara kalkulasi kan terus kita bisa ukur bahwa investasi itu kan artinya yang kita keluarkan, kita invest itu akan lebih kecil dibandingkan dengan apa yang akan kita dapatkan. Ini yang semangat seperti standar framework ini yang perlu kita bangun dengan sebaik-baiknya. Tentunya tata kelolanya harus benar-benar secara holistik dan lagi-lagi ujung-ujungnya nanti ada di kolaborasi juga. Bagaimana dengan infrastrukturnya Pak Udre? Ya, infrastruktur bagaimanapun juga kondisi saat ini masih sangat kurang ya. Bagaimana kita mau membicarakan apapun dari sekarang. Bencana apapun, apalagi kalau misalnya ini contoh yang mungkin buat saya nih Pak Medril, saya concern sekali dengan kejadian kejadian di siklon tropis itu karena saya sempat hadir dan datang sangat sedih sekali melihat kejadian yang ada di Lembata. Padahal Lembata itu hanya salah satu pulau dari sekian banyak pulau yang terkena waktu itu. Gitu. Lembata ini bagaimanapun juga secara infrastruktur itu sudah sangat susah gitu bagi kita untuk menangani. Selain memang dia daerah NTT ini kan terpisah di pulau-pulau ya dan kita nggak bisa mempersiapkan infrastruktur dengan baik. Tapi sebenarnya banyak hal yang bisa kita hindari kalau misalnya kita bisa memahami pola iklimnya dengan baik. Karena banyak sekali bahwa perencanaan pembangunan dari rumah-rumah yang ada di sekitar Gunung Ili Lewetowo itu yang sekarang malah lagi aktif lagi, itu berada di daerah yang justru memang enak ya, datar gitu. Tapi di belakang itu adalah sebenarnya sungai-sungai yang memang karena memang daerahnya adalah kering, dia tidak mengalir. Tapi pas kena satu kali saja curah hujan ekstrim pada saat kayak kejadian 2 tahun yang lalu itu habis semua karena memang rumah itu dibangun di daerah yang memang sifatnya ada di daerah dataran gitu. Ini kan agak jadi sulit bagi kita untuk menentukan bagaimana misalnya sekarang kita harus menginvestasikan infrastruktur misalnya bagi upaya mitigasi dan lain sebagainya termasuk monitoring kalau tempatnya aja udah keliru gitu di dalam ini. Jadi ini agak sulit kita untuk berbicara infrastruktur dan sempat juga ada diskusi yang cukup menarik pada saat ada keinginan menambah infrastruktur untuk misalnya memonitor gunung api. Pertanyaannya akhirnya juga siapa yang akan bisa menghandle gunung api seluruh Indonesia kalau infrastrukturnya kita pasang dengan keseluruhan. SDM-nya nggak cukup, SDM-nya juga nggak mampu. Jadi kompleks sekali memang permasalahan ini. Nah, ini kalau kita berbicara peringatan dini, Pak Marzuki, kan kesiapan kita tuh seperti apa sebenarnya sejauh ini, Pak? BMKG itu sebenarnya terus meningkatkan gitu ya, meningkatkan komponen dalam peringatan dini tersebut. Tadi saya sudah sampaikan misalnya untuk komponen monitoring ya itu disupport oleh dalam hal perencanaan oleh Bappenas ya, kemudian juga untuk komponen implementasi model yang bisa terasimilasi dengan data-data kita, juga skill gitu ya, skill dari SDM tersebut. Namun juga saat sekarang ini sebenarnya yang sedang kita gaungkan adalah juga masalah memberikan pemahaman kepada masyarakat. Jadi ada satu program kami yang ini turunan dari program prioritas nasional yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Medril, itu adalah sekolah lapang. Jadi ada sekolah lapang untuk iklim, ada sekolah lapang untuk cuaca ya atau nelayan. Nah, contoh bagus yang terjadi tadi karena disinggung berkali-kali masalah Seroja yang diceritakan Pak Udreh maupun Pak Medril tadi, ada satu kampung ya selain dia juga mendapatkan informasi, tapi dalam kampung itu adalah banyak alumni sekolah lapang sehingga mereka memahami informasi yang disampaikan. Jadi kalau informasi itu disampaikan cepat tapi tidak paham juga
akan tidak bermakna gitu. Nah ini menurut saya sih harus sejalan. Nah program-program yang ada di BMKG itu saat ini dalam konteks peringatan dini bukan hanya menyiapkan dari sisi infrastruktur di internal, tapi juga bagaimana penguatan kita ke eksternal. Jadi memang kita harus sadari juga informasi yang bersifat kebumian ya, dalam arti informasi iklim, informasi cuaca, informasi gempa bumi, itu mau tidak mau, suka tidak suka mengandung berbagai terminologi yang teknis gitu. Dan ini memang tidak semua juga paham ya. Jadi karena masalah tidak paham ini juga menjadi persoalan. Nah itu. Okay. Jadi memang sangat kompleks. Saya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Udre, dalam peringatan dini itu kita tidak bisa melihat satu dua aspek, artinya aspek internal ya, dalam hal ini adalah di kesiapan pemerintah, maupun juga aspek eksternal dan yang sifatnya non pemerintah maupun masyarakat. Saya ingin menekankan juga bahwa memang betul persoalan SDM ini menjadi hal yang penting, tapi juga bagaimana ke depan kita bisa menguasai teknologi untuk sistem peringatan dini ini juga harus kita kuasai. Ke depan kita tidak bisa mengandalkan lagi sumber daya manusia yang misalnya adalah orang yang kita kirim mengukur, masang peralatan, ngukur, ngambil sampel dan sebagainya. Saya kira arahnya ke depan nggak akan begitu lagi. Kita larinya lebih ke arah solusi digital teknologi yang kalau sekarang udah mau berkembang ke 4.0, tapi kalau bisa melakukan 5.0. Tadi sempat kami diskusikan juga dengan Ibu Kepala Badan BMKG. Ke depan solusi teknologi menjadi kunci ya, digital, teknologi digital, dan inilah yang nanti secara bisa meningkatkan kecepatan, ketepatan dan keakurasian informasi sistem peringatan dini sehingga bisa reliable dan kita masyarakat bisa lebih percaya. Kita akan lanjutkan perbincangan ini usai jeda Bapak-bapak, dan pemirsa kami masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Ingin bisnis Anda tumbuh cepat? Butuh koneksi yang stabil, cepat, bahkan di area sulit terjangkau? Layanan VSAT dari LinkNet membantu akselerasi bisnis Anda dari mana saja. Dengan layanan high throughput satellite, nikmati jangkauan konektivitas terbaik hingga ke pelosok Indonesia. VSAT on the move membantu mobilitas bisnis hingga area rural, menjaga komunikasi di segala kondisi atau cuaca, dan auto tracking untuk akurasi titik lokasi. Untuk high-speed connection di laut dan offshore, LinkNet hadirkan layanan VSAT Marine agar bisnis tetap terhubung internet dan data real-time tetap aman dengan private network, auto tracking dan auto pointing untuk akurasi titik lokasi kapal, dan didukung oleh internet cepat hingga 100 Mbps. Tak ada lagi kegiatan bisnis yang terhambat dengan koneksi stabil dan cepat. Let's move your business dengan layanan VSAT dari LinkNet. Ya, Anda kembali bersama kami dalam Green Talk. Ini saya kembali lagi mungkin ke Pak Medri. Mungkin kebijakan-kebijakan apa saja Pak yang harus segera dikeluarkan tentunya untuk meningkatkan ketahanan tadi, 3 aspek kunci yaitu ekonomi, sosial, dan juga ekologi. Ini saya kira pertanyaan kunci ya, what to do next. Yang pasti dari sisi kita dalam konteks melakukan pencegahan, tentunya kita sudah banyak melakukan tadi pembangunan yang terkait dengan sistem peringatan ini dan sebagainya, termasuk juga memperbaiki understanding, pemahaman, knowledge dari masyarakat maupun sektor. Tapi sektornya sendiri pun sekarang sedang didorong juga mulai merespons dampak dari perubahan iklim ini. Katakanlah misalnya tadi di sektor infrastruktur saja misalnya. Kita banyak sekarang ini mulai mendorong teman-teman PUPR, teman-teman KKP ini sudah mulai melakukan menata kembali ya prioritas-prioritas pembangunannya, misalnya katakanlah untuk membangun embung atau dam aja misalnya. Ini kita mulai tarik prioritasnya kepada tadi di lokasi-lokasi yang memang menjadi top priority yang sudah disusun dalam program pembangunan berketahanan iklim. Termasuk juga program pembangunan di sektor pertanian misalnya, ini juga sudah kita sinkronize. Teman-teman di sana sudah mulai merespons bagaimana teman-teman di sektor pertanian ini bisa mulai melihat kembali, contoh misalnya bibit
bibit-bibit tanaman padi misalnya, bagaimana agar mereka bisa lebih responsif terhadap cuaca yang sifatnya lebih ekstrim ke depan. Nah ini banyak nih action yang dilakukan oleh teman-teman Kementerian Pertanian dan juga misalnya katakanlah Kementerian KKP. Ini juga sudah banyak merespons bagaimana teman-teman di sana melihat hal-hal yang terkait dengan sektor di pesisir ya, bagaimana kerentanan pesisir, hampir 18.000 kilometer pesisir pantai Indonesia ini akan sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, termasuk juga tadi karena ada sea level rise, apalagi ditambah lagi dengan land subsidence. Ini teman-teman di KKP juga sudah melihat bagaimana ada nature-based solutions yang ditawarkan, mulai membangun mangrove lah, banyak ya, memperbaiki sistem pertambakan dan sebagainya. Saya kira effort ke sana sudah sangat clear dan dalam konteks pembangunan berketahanan iklim tersebut sudah dijabarkan mana-mana saja intervensi kegiatan untuk setiap sektor yang bisa diprioritaskan dan dipilih sesuai nanti dengan lokasi dan kondisi kerentanan dan juga resiko bencana yang ada di lokasi prioritas yang sudah ditetapkan tersebut. Baik, Pak Udre, kita lihat sistem sudah dibuat, kebijakan juga sudah mulai melihat adanya terkait dengan ketahanan iklim ini. Lalu tadi terkait dengan SDM juga, ini mungkin SDM yang berkualitas mungkin yang diharapkan daripada kuantitas di sini. Nah ini Anda tentunya berharapnya seperti apa nih Pak Udre ke depannya? Sebenarnya kalau kita lihat dari apa yang sudah kita lakukan dari 2004, terutama sejak karena kejadian bencana ini buat saya hikmah positif dari kejadian bencana Aceh itu adalah memang kita jadi memang berusaha untuk berubah gitu ya. Jadi banyak hal yang sudah kita lakukan, regulasi, BNPB jadi ada. Sekarang bencana itu sebenarnya sudah menjadi satu prioritas menurut saya. Hampir tidak ada lagi kementerian dan lembaga yang nggak punya direktorat atau bidang yang sifatnya adalah kebencana. Semua ada. Artinya apa? Yang kita lakukan pada dasarnya bahwa sebuah kesadaran itu terbangun dengan baik. Nah, tapi kalau ini tentunya sekali lagi ya kita tentu bisa perlu untuk bisa menyadari apa yang sudah kita capai, tapi yang lebih penting lagi tentunya adalah yang belum itu mau kita apakan. Lalu yang sudah kita capai itu seberapa jauh dia bisa jadi impact. Ini yang mungkin masih menjadi tanda tanya besar kita, karena kalau sudah impact cukup mudah tentunya kita bisa ukur bahwa misalnya kejadian bencana frekuensinya tinggi. Ancamannya magnitudo, artinya ukurannya nggak sekedar jumlahnya yang banyak, tapi mungkin besar-besar, misalnya cuaca ekstrim, curah hujannya besar, tapi banjirnya nggak banyak, misalnya yang meninggal sedikit, infrastruktur yang rusak tidak seberapa. Itu baru bisa kita katakan bahwa apa yang sudah kita lakukan ini menjadi benar-benar terlaksana gitu ya. Nah yang paling berat kalau buat saya itu, saya pernah ditanyakan oleh mantan kepala BNPB yang pertama, apa sih bahasa Indonesianya sustainability gitu. Kita bilang keberlanjutan. Nah itulah mungkin ya sense kita yang paling lemah kalau menurut saya juga. Itu yang disampaikan beliau. Kenapa? Sustainability itu tidak berkelanjutan aja. Ini kita nggak ngomong sustain gitu. Tapi ada ability to sustain gitu. Jadi kalau dia menjelaskan itu keberlanjut mampuan gitu. Kita bangun infrastruktur peringatan dini, kita bisa merawatnya, perkembangan teknologi bisa kita ikuti juga. Bahkan seperti Pak Meril tadi, kita sudah harus mulai bisa membuat sendiri, membangun, menyelaraskan dengan teknologi 5.0, meningkatkan kemampuan perubahan sumber daya manusia yang tadinya datang dengan berubah menjadi memang punya skill di bidang IT yang lebih bagus dan lain sebagainya. Tapi ini secara bertahap, secara konsisten harus bisa terbangun dengan baik, bukan yang sifatnya di kejadian kita ingat, nggak lama kemudian kita bisa lupa. Yang mudah, mari kita main-main ke Palu, nanti kita akan bisa melihat hal-hal yang cukup menakjubkan dari bagaimana bangsa kita ini sangat pintar sekali untuk urusan melupakan hal-hal yang pahit gitu. Yang kita perlu lakukan kan sebenarnya kita bisa cepat pulih, tapi nggak lupa bahwa kejadian itu harus menjadi bahan pembelajaran untuk menjadi lebih baik. BMKG sendiri nih, Pak Marzuki, bagaimana langkah BMKG tentunya untuk selalu memberikan informasi, menyediakan informasi terkait dengan iklim dan cuaca yang mumpuni untuk mendukung masyarakat dan juga terkait dengan program-program ketahanan iklim ini, Pak? Sebenarnya apa yang BMKG jalankan itu adalah
amanat dari kebijakan dalam RPJMN itu, dalam arti untuk mendukung pembangunan berketahanan iklim. Jadi banyak hal ya yang kami siapkan, misalnya dalam mendukung perencanaan di teman-teman Bappenas, kami juga memfeeding atau menginformasikan misalnya proyeksi perubahan iklim untuk 30 tahun ke depan misalnya, atau mungkin proyeksi bencana hidrometeorologi untuk seluruh wilayah Indonesia, atau juga informasi tren ya yang berbasis data histori misalnya, atau juga keterlibatan kami dalam rencana aksi nasional perubahan iklim. Dalam konteks operasional saya pikir juga teman-teman di BNPB sudah sangat akrab lah dengan kami. Kami juga memfeeding informasi yang sifatnya jangka panjang, jangka menengah, bahkan sampai jangka pendek pada saat pelaksanaannya. Nah, kalau hal tersebut saya pikir sudah terlaksana dengan lancar gitu ya istilahnya, maka saya rasa ke depan ya kolaborasi itu tadi menjadi kata kunci lagi, bahwa kita harus semakin kolaborasi. Terakhir Pak Medril bersinergi, berkolaborasi, ini harmonisasi kita katakan seperti itu, ini menjadi sebuah satu kunci juga untuk kita menyelesaikan hal ini. Tapi Anda melihat kolaborasi seluruh pihak ini, kementerian terkait untuk mengatasi kerugian dan kerusakan atau loss and damage ini, serta transformasi kita kita lihat untuk ekonomi hijau yang diharapkan oleh Presiden Joko Widodo ke depannya akan seperti apa, Pak Medril? Ya, betul sekali Mbak Eliza. Jadi memang kami selaku Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas, memang peran kami di sini lebih ke arah sebagai clearing house ya, yang memastikan betul program-program pembangunan yang sudah kita rencanakan bersama ini antar kementerian lembaga dapat betul-betul dapat dirasakan manfaatnya baik oleh masyarakat, oleh semua pihak, tidak hanya di tingkat nasional tapi juga berharap kepada dampaknya kepada internasional, dan berharap betul Indonesia bisa juga menjadi role model bagi penanganan bencana hidrometeorologi, terutama dalam konteks bagaimana kita juga bisa membangun lebih baik lagi ke depan. Ada konsep yang namanya Build Back Better, dan kami di Bappenas terus mendukung ke arah Build Back Better ini, di mana memang salah satu aspek yang kita dukung lewat pembangunan berketahanan iklim ini adalah bagaimana kita bisa mendorong tadi terciptanya kondisi green economy dalam kerangka transformasi ekonomi yang memang sedang kita jalankan sekarang. Bayangkan bila mana transformasi ekonomi kita jalankan, tapi kita terus diganggu ini oleh bencana-bencana hidrometeorologi yang makin lama makin sering terjadi, dan ini yang kita tidak inginkan, dan kita harus bisa beradaptasi dan bahkan bisa meningkatkan ketahanan kita ke depan dalam merespons berbagai dampak bencana hidrometeorologi ini, sehingga pembangunan kita menuju green economy tadi dalam kerangka transformasi ekonomi ini bisa kita wujudkan sesuai dengan impian kita mencapai visi Indonesia Emas di 2045. Baik, terima kasih Pak Medril, dan sebelumnya terima kasih Pak Udres serta Pak Marzuki atas diskusinya di Green Talk. Semoga tentunya kita bisa semakin bersiap untuk menghadapi berbagai tantangan terkait dengan perubahan iklim ini. Pemirsa, jaga bumi, selamatkan masa depan. Saya Eliza Hasan pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Digital banking dan